Oke, selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore Bu Oke, Yanti. sekarang kita ketemu lagi. Iya, Sehat ya? alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Bagaimana Bu Yanti kabarnya? Pangestunipun sehat Alhamdulillah. juga. Begini Pak Rahmat, Pak Rahmat Nggih, ini nanti kan akan melaksanakan proses coaching bersama Bu Rina. Rina. Nggih, Nah, nanti saya sebagai observer baik. ada beberapa poin nanti yang akan saya amati Siap, ceritanya ya. siap, siap. Nah, itu nanti berdasarkan sebuah rubrik. Ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana coaching itu sesuai atau tidak dengan alur tirta. Baik. Oke, ada tujuan, tahapan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Betul Siap. sekali. Kemudian bagaimana Pak Rahmat dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang Oh, berbobot. baik. Siap Bu Oke. Yanti. Kemudian nanti juga bagaimana jawaban kunci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rahmat? Karena nanti kalau sesuai berarti pertanyaannya Pak Rahmat sudah jos Ya, berbobot kan oke. Baik, seperti baik, baik, itu. baik. Siap. Dan yang perlu digarisbawahi lagi tentunya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, Ada tiga, yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Jadi itu nanti yang akan saya jelikan ya. dalam pengamatan Saya proses coaching detailkan. Pak Rahmat ya. Ya, siap, siap, Nah, siap. saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Baik Bu Yanti. Nanti selama proses coaching yang akan Pak Rahmat lakukan bersama Bu Rina, itu kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh Nggih, dengan coach itu, lalu yang kedua dapat mendengarkan aktif dari paparan dari si coach nanti, oke. dan yang terakhir nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang akan pada proses coaching nanti itu tuh. Oke, jadi ada itu ya kompetensi. Iya, Nah, dari yang kompetensi yang disampaikan itu, spesifiknya mana Pak yang paling ingin dikembangkan? lebih ke mendengarkan yang secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu ya Bu, yang Hmm, ingin saya signifikasikan ya oke, yang itu. ingin digarisbawahi dua itu Iya, ya dalam dua proses itu. coaching ini. Betul. Nah, terus ada indikator nggak Pak? Indikator ketercapaian gitu kan yang ingin ditargetkan dalam coaching ini? Ya, indikatornya mungkin nanti si kuci ini bisa menemukan solusi dari Hmm, permasalahan-permasalahan yang dia alami. Jadi hmm. indikator ketercapaiannya nanti si kuci ini bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Mungkin itu Bu Yanti. Oke, siap. Ya, Ini kayaknya Pak Rahmat udah siap ini melakukan coaching. Sudah siap. tahu kompetensinya apa, Iya. indikator yang ingin dicapai apa. Kemudian juga Pak Rahmat sudah tahu nanti apa yang ingin saya amati selama proses coaching Siap. Jih, nanti. Siap ya Pak Rahmat ya. siap Yanti. Selamat melakukan praktek coaching bersama Bu Rina. Semoga Siap. sukses. Terima kasih Bu Yanti. Oke. Baik, selamat sore Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rahmat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok tadi saya mendengar dari temannya Bu Rina. Kok katanya Bu Rina mencari saya. Ada apa ya Bu Rina ya? Iya Pak, ini saya sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman saya itu pengen apa ada teman buat saya bisa ngobrol, buat Oh, curhat baik, gitu baik. loh Pak. Jadi sebenarnya ini tentang murid saya yang di Oh, kelas 9B itu. mm-mm. Nah, itu eh, ya selain masalah murid saya yang di 9B ini juga kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas Baik. gitu. Jadi uh, Bu Rina ingin bertemu dengan saya menceritakan tentang kegelisahan Bu Rina terhadap Oke. siswa di kelas pembelajaran di Iya. kelas gitu ya Bu. Oke. Oke. Bu Rina, menurut Bu Rina, setelah mengetahui tadi ada anak yang kurang berperan aktif atau kurang ada permasalahan di kelas Burina, itu apa saja yang menjadi permasalahan Bu dari yang Ibu amati selama ini? Oke. Jadi gini loh Pak, saya
menemui Pak Rahmat. Ini saya ingin berbagi agar saya itu bisa mendapatkan satu ide yang apa ya, lebih segar begitu, sehingga nanti dalam pembelajaran di kelas itu saya bisa menciptakan kondisi yang lebih kondusif begitu Bapak. Gitu. Karena di kelas 9B itu pelajaran saya itu setelah pembelajaran olahraga Bapak. Jadi sebagian besar dari anak-anak di 9B itu kok kurang bisa fokus begitu. Jadi saya ingin mendapatkan satu ide dari perbincangan kita ini nanti agar apa, anak-anak 9B itu bisa fokus dalam pembelajaran saya dan juga eh, tidak ini apa, tidak malas-malasan, karena biasanya Hmm, mereka itu ini masuknya itu saya sudah masuk tapi mereka itu masih di luar masih di luar, gitu. oke. Yang sudah masuk juga masih asik dengan jajanannya gitu Bapak. Oh, jadi yang Cie, dialami Bu Rina saat ini tuh Bu Rina gelisah adanya kondisi siswa ketika betul. setelah saya pembelajaran olahraga, ada siswa yang masih kurang fokus, Mm-mm, masih ada di luar ya Bu ya, di betul. luar kelas malah terus masuk kelas tapi malah Mm-mm, makan makan jajanan. Oh, asik. baik baik. Jadi seolah-olah saya nggak ada di situ gitu. Baik baik. Cie. Kalau kalau mungkin dari pandangannya Bu Rina, Cie. apa sih yang bisa Mbak Burina menyimpulkan bahwa anak itu tidak fokus selain dari tadi si anak hanya makan jajanan dan lain Cie. sebagainya. Kira-kira apa Bu yang menurut Bu Rina bisa lihat dari sana? Eh, jadi gini Pak, mungkin anak-anak apa kondisinya seperti itu, jadi kurang apa, tidak bisa fokus, kemudian mereka masuk juga Mm-mm. terlambat. Seandainya pun masuk masih asik dengan jajanannya, saya mengira-ira Mm-mm. mereka itu kayak kelelahan gitu loh Pak, habis Oke. pembelajaran olahraga. Eh, Terus mereka juga mungkin timbul apa, semacam kebosanan kan, habis olahraga Hmm, asik-asik di lapangan, mereka ya, bisa eh, beraktivitas yang mungkin lebih menyenangkan. iya, Nah, terus tiba-tiba harus masuk di pembelajaran saya IPA lagi. iya, Nah, iya, mungkin iya. anak-anak merasa itu apa ya, satu kebosanan atau bagaimana ya saat Hmm, kembali ke kelas. Selain itu juga mungkin mereka juga ini soalnya beberapa anak itu pernah bilang ke saya, Bu, pelajaran IPA itu kok sulit ya gitu. hmm. Terus apa, sama matematika kadang malah lebih sulit IPA-nya gitu. Nah, Oh, baik, mungkin baik, dari baik, baik, situ baik. habis mereka olahraga kan aktivitas fisik ya Pak, Iya, selain lelah, kemudian waduh masuk lagi pembelajarannya IPA. IPA, Oh, harus baik. berpikir. Nah, itu yang mungkin menjadikan mereka itu apa, dalam pembelajaran saya Mm-mm. itu kurang bisa fokus Mm-mm. dan juga aras-arasan begitu Oh istilahnya iya, kalau baik setelah baik. olahraga kok pembelajaran lagi Pembelajaran gitu. IPA gitu nggih. Cik. Ya baik. Jadi memang tadi Pak, saya tangkap Bu Rina mengalami apa namanya, melihat kondisi anak itu kurang fokus karena Hmm, mungkin kelelahan dan mungkin bosan. merasa bosan Cik. dengan pembelajaran selanjutnya begitu ya Bu. Betul. Lalu Bu, menurut Bu Rina, kira-kira hal apa yang bisa dibangun oleh Bu Rina ketika melihat si anak-anak ini melakukan kekurangan fokus atau kurang kondusif di kelasnya itu. Kira-kira kalau dari mungkin Bu Rina pernah mengalami hal itu, terus Bu Rina melakukan sesuatu apa? Kira-kira yang dilakukan apa Bu? Nah, jadi gini ya Pak Rahmat, intinya Hmm. saya tuh mungkin dinilai guru terlalu idealis atau bagaimana ya. Hmm. Saya yang saya inginkan anak-anak itu disiplin waktu yang Iya, pertama. oke. Jadi setelah bel tanda ganti pembelajaran itu ya anak-anak sudah ready Jadi, untuk oke. pembelajaran berikutnya. Karena setahu saya sama guru olahraganya itu sudah diberi waktu 15 Menit menit sebelum sebelum. berakhir itu mereka sudah dibebaskan. Berarti Hmm. kan waktu 15 menit itu bisa mereka gunakan untuk ganti, untuk Baik. jajan, untuk istirahat sejenak gitu. Ya keinginan saya seperti itu, begitu Hmm. toh Pak. Ya. Dan setelah itu mereka fokus untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Nah, eh, saya juga mungkin di sini untuk menghilangkan apa, kejenuhan, kebosanan, untuk menggali atau istilahnya meningkatkan fokus anak-anak itu,
berarti saya harus menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan di kelas gitu. Nah, kemudian selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka atau fokus anak-anak itu terlebih dahulu sebelum saya melakukan pembelajaran eh, atau memulai inti pembelajaran di kelas saya. Seperti itu, Pak. Ya, lalu Bu, menurut Bu Rina, bagaimana sih supaya tadi Bu Rina menyebutkan dengan cara mungkin menciptakan suasana kelas dan mengembalikan fokus mereka. Itu kalau kalau dari pengalaman atau upaya Bu Rina kira-kira menciptakan suasana belajar yang lain dan memberikan kembali kefokusan itu bagaimana Bu? Oke. Jadi gini Pak, saat ini setidaknya itu saya sudah memahami dan juga memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin dengan pembelajaran sosial emosional itu saya bisa membantu anak-anak untuk bisa lebih fokus lagi. Oke, gitu. Berarti nanti Bu Rina akan mencoba ya Bu, mencoba melakukan pembelajaran dengan fokus pada pembelajaran sosial dan emosional. Baik, Bu Rina, apakah ada hal lain selain dengan Baik, Bu Rina, menurut Bu Rina, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan selain melakukan pembelajaran sosial emosional tadi ya di kelas? Menurut Bu Rina ada hal lain nggak? Baik Pak, jadi selain penerapan pembelajaran sosial emosional atau di dalam pembelajaran nanti, itu juga saya akan membuat kuis ya, kuis di awal pembelajaran yang menarik gitu ya. Jadi tidak berbasis kertas karena anak-anak itu kan tidak bisa lepas dari gadget. Nah mungkin nanti saya bisa menggunakan aplikasi Quizzes di sana. Baik. Nah kemudian juga kalau nanti ya suatu saat di tengah-tengah pembelajaran anak-anak bosen ya kita membangkitkan fokus lagi mungkin bisa dengan ice breaking yang menarik buat mereka gitu Pak. Baik. Jadi ada proses lain yaitu bisa pakai kuis atau ice breaking dan lain sebagainya ya. Baik sekali Bu. Lalu Bu Rina, dari ternyata Bu Rina tidak sadar ya kita sudah menemukan solusinya ya dari iya ternyata tidak sadar dari kegelisahan Bu Rina tadi. Nah Bu Rina, kira-kira menurut Bu Rina proses ini yang akan Bu Rina lalui tadi untuk mengantisipasi anak-anak kurang fokus di kelas akan dimulai kapan Bu kira-kira? Insya Allah minggu depan Pak saya mulai dan target saya, maksudnya setelah saya mulai dalam 1 minggu itu akan saya amati apakah ada perubahan kan saya 2 kali masuk di kelas itu dalam 1 minggu kan 2 kali saya masuk di kelas itu. Nah nanti saya akan amati perubahan dari anak-anak apakah mereka dengan teknik saya yang baru dengan integrasi PSI dalam pembelajaran kemudian ada kuis, ada ice breaking, itu apakah mereka nanti bisa lebih fokus dan enjoy dalam pembelajaran saya begitu Pak. Oke, baik. Bagus sekali Bu. Coba kalau dari skala penilaian Bu. Nah sekarang karena kita waktunya singkat ya Bu. Kalau skala penilaiannya sebelum kita melakukan percakapan tadi, kira-kira skala penilaian yang dilakukan Bu Rina ini dari nilai 1 sampai 10 berapa Bu? Pak 6. 6 ya, baik. Masih 6, baik. Nah, terus harapannya Bu ke depan setelah melakukan percakapan ini skala nilai 1 sampai 10 harapannya dinilai berapa Bu? Sementara saya tidak muluk-muluk banget ya Pak. 8 lah paling tidak. Oke, itu nanti kalau bisa saya capai dengan perubahan siswa dalam pembelajaran saya yang cukup signifikan dari sebelumnya setelah saya menerapkan teknik itu satu hal yang sangat luar biasa bagi baik. saya. Gitu. Dari pandangan Bu Rina itu pandangannya sampai di target 8 ya. Nah, lalu Bu Rina dalam proses ini kira-kira Bu Rina akan berkomitmen seperti apa atau akan melibatkan orang lain atau hal apa yang ingin Bu Rina tanggung jawabkan? Baik, jadi
Bagaimanapun kan sebelum kita melaksanakan pembelajaran kan kita harus kayak menyusun RPP dulu nggih, Pak, sebagai Betul. panduan kita dalam Nggih. mengajar. Nah, kebetulan kan guru IPA-nya ada 3, Baik. nggih. Jadi setidaknya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang Mhm. serumpun, dalam menyusun, rencana pembelajaran begitu, yang Baik. terintegrasi PSE di sana. Oh, baik baik ya. Begitu, Jadi Pak. Bu Rina akan mencoba berkolaborasi Betul, dengan nggih. teman rekan sejawat ya Bu, Nggih, yang yang satu satu mapel rumpun, ya, nggih, satu satu mapel. mapel. Baik Bu Rina, ini kira-kira akan dilakukan kapan Bu? Itu minggu depan, Pak, Minggu insyaallah. depan Nggih, ya, iya. baik. Baik Bu Rina, saya akan apa namanya, saya akan mencoba mendukung ya, mendukung Bu Rina atas apa yang sudah Bu Rina sampaikan solusi-solusinya tadi Nggih. sehingga bisa diterapkan di kelas dan mudah-mudahan nanti bisa mencapai ke angka skala nilai 8 tadi ya, Nggih, sesuai dengan sesuai harapan Bu Rina. targetnya dulu seperti itu, Ya, Pak. ya, ya. Nggih. Baik Bu Rina, karena berhubung waktu kita sangat terbatas, mungkin Bu Rina nanti bisa kedepannya bisa langsung dipraktekkan Baik. dan saya ikut mendukung dan nanti apabila nanti ada permasalahan lagi bisa kita coachingkan lagi. Oke, Baik. baik. Dari itu saya undur diri ya Bu Nggih. Rina. Terima kasih ya Pak Iya, Rahmat atas sama-sama. waktunya dan Baik. sudah kerso untuk mendengarkan curahan hati Siap, selalu saya tentang siap. anak-anak Siap. saya dan dari perbincangan kita ini alhamdulillah saya ada pencerahan begitu. Alhamdulillah, baik. Setidaknya sudah plong gitu loh Pak, Ya, tidak ganjel di hati. Ya baik. sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Tidak, Pak. tidak Bu Rina, saya selalu Nggih. siap membantu. Oke. Dari Nggih. ini saya undur diri ya Bu Rina. Baik Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. Bagaimana Pak Rahmat? Proses coachingnya lancar? Alhamdulillah. Ya, tadi Alhamdulillah. proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Oke. Menurut saya sudah Oke, lancar. saya tadi mengamati juga lancar, Pak. Iya, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah ikut senang juga saya Pak melihatnya. Oke, kalau perasaannya Pak Rahmat bagaimana? Ya, perasaannya tentunya lebih apa ya, lega karena bisa membantu teman Nggih. dalam proses mengidentifikasi permasalahannya apa, lalu solusi yang dia berikan juga bermanfaat buat dia sehingga si Uci ini bisa akan melakukan aksi nyatanya. Nah, ini buat saya menjadi rasa bangga dan juga ada menantangnya Bu Oh, di gitu perasaan ya. saya. Oke. Menantangnya pada proses saya harus mengerem, jangan memberikan solusi. Jadi Nah, tadi ada rem di dalam diri ya. ada rem ya. Pengen apa namanya? Pengen memberikan solusi tapi kan tidak di apa? Tidak boleh ya untuk Dalam memberikan. proses Iya, coaching dalam ya. proses Oke, coaching. ya gitu ya Pak ya perasaannya. Oke. Iya. Nah, tadi sebelum proses coaching kan kita sudah mengobrolkan bareng. Jenengan punya apa namanya? Kompetensi inti yang ingin Dicapai ya, yang ingin dicapai, ingin dikembangkan selama proses ini. Setelah berproses, bagaimana refleksinya terhadap ketercapaian Iya, kompetensi? tadi kompetensi yang ingin dicapai kan Ya. pada proses Hadirkan hadir diri. secara aktif Oke, sama dan juga membuat pertanyaan berbobot ya, betul. Menurut saya sudah bagus Bu, menurut saya secara Ya. pribadi ya, karena saya sudah mencoba menghadirkan secara penuh dan juga Oke. memancing-mancing dengan pertanyaan Oke, berbobot. ya. Ya Pak, saya juga sepakat tadi juga sudah luar biasa. Selain lancar, saya lihat juga kompetensi yang ingin dicapai Ya. sesuai dengan obrolan kita sebelum proses coaching itu tadi. Saya nampak juga pertanyaan berbobotnya sudah ada. Siap. Kemudian dengan menghadirkan diri secara penuh juga sudah oke. Oke. Ya oke. Nah selanjutnya Pak, sekarang kalau terkait coaching itu kan ada alurnya. Betul. Tirta. Iya. Nah, tirta itu T itu apa Pak? Tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, Iya. ini Pak, terkait alur tirta. Sebelum saya menyampaikan ya hasil pengamatan saya, evaluasi refleksi dirinya dari Pak Rahmat dulu. Kalau dari tirta, dari tujuan, identifikasi. Kalau yang identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab itu sepertinya menurut saya sudah semuanya Bu. Oke, ya. Hanya saja pada poin tujuan tadi saya mungkin kelewatan atau kelupaan belum memberikan pertanyaan ke Kuci
harapannya apa setelah Oke. melakukan coaching hari ini, Ya, oke, Pak. tujuan harapannya apa? Itu Oke. mungkin hanya itu Bu. Itu ya anunya. Iya. Oke, Pak. Jadi di sini sejalan, Pak, Oh iya iya. dengan pengamatan dari proses coaching saya tadi. Iya iya iya. Memang Jenengan begitu salam, kemudian mendengarkan permasalahan tadi, permasalahan terus ya. mengulik, mengidentifikasi lebih detail terkait permasalahannya Bu Rina. Iya. Yang sedikit kelewat itu tadi, apa harapan dari Bu Rina atau tujuan nanti setelah proses coaching ini, Iya. harapannya Bu Rina seperti apa? Iya. Sepertinya ini tadi belum Iya, tadi belum nampak. kelupaan mungkin. Ya, tapi ketika di akhir Iya. tanggung jawab, Iya. kemudian rencana aksi itu sudah ada dan dapat di situ, Pak. Iya. Nah, sekarang tapi saya sudah luar biasa tadi prosesnya. Ya, Hanya alhamdulillah itu ya, satu terima poin kasih. dari alur cerita yang keasikan Tadi gitu ya. kita Keasikan juga kelewat nggak kerasa gitu kan ya. Besok lebih di garis bawahi lagi siap tujuan. tujuan Oke, gitu. iya, oke. Nanti. Baik, Pak. Untuk proses sudah, untuk evaluasi terkait target yang ingin dicapai sudah. Sekarang, Pak, untuk kedepannya, Pak. Ya. Kira-kira ada kompetensi apa lagi yang ingin lebih dikembangkan lagi untuk proses coachingnya, Pak? Ya, tentunya yang pertama adalah karena itu menjadi poin utama tadi ya Bu, tujuan kedepannya tadi ya, yang alur tirta yang T. Poin kedua itu tadi saya menjadi catatan penting itu mungkin nanti sebelum proses coaching akan saya catat terlebih dahulu supaya itu ingat-ingat tidak lupa. Dan yang mungkin yang kedua, kompetensi yang kedua adalah menghadirkan pertanyaan berbobot lebih banyak lagi. Nah, itu karena di sana saya butuh menganalisis kata kunci yang disampaikan oleh Kuci untuk saya buatkan atau saya pancing untuk menjadi pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu menurut saya. Oke, siap Pak. Jempol untuk Terima proses kasih. coachingnya dan hasilnya Iya, kita juga. Oke. terima kasih. Selamat berjumpa lagi di Siap, kesempatan Yanti. yang lain. Iya. Dan terima kasihlah kali dan luar biasa. Iya, terima kasih sekali Bu Yanti atas luang waktunya. Waalaikumsalam.